Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Buku ini pun akan berlalu, Ajahn Chah. Kita masuk pada bagian 1, pandangan benar. Buku ini pun akan berlalu, ajaran tentang ketidaktetapan dan akhir duka. Judul asli, Everything Rises, Everything Falls Away. Penghimpun dan penerjemah Thai Inggris Paul Breiter, penerjemah Inggris Indonesia Nafta S. Meka, penyunting Handaka Wijananda, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama November 2010. Bagian 1 ini, pandangan benar, memiliki 10 subbab. Silakan klik timestamp atau penanda waktu di bagian deskripsi jika Anda ingin langsung masuk ke subbab tertentu. Baiklah, kita mulai. Ini pun akan berlalu, Ajahn Chah. Bagian 1, pandangan benar. 1. Memahami batin. Dalam praktek meditasi, kita berlatih untuk mengembangkan penyadaran murni sehingga kita akan senantiasa sadar. Berlatih dengan energi dan kesabaran, batin bisa menjadi teguh. Kemudian, fenomena indera apapun yang kita alami, baik menyenangkan ataupun tak menyenangkan, dan apa fenomena batin pun seperti reaksi kegembiraan dan kekecewaan, kita akan bisa melihatnya dengan jernih. Fenomena adalah satu hal, dan batin adalah hal lainnya. Mereka adalah hal yang terpisah. Ketika sesuatu berkontak dengan batin, dan kita menjadi senang karenanya, kita ingin mengejarnya. Ketika sesuatu tidak menyenangkan, kita ingin lari darinya. Ini bukanlah melihat batin, melainkan mengejar-ngejar fenomena. Fenomena adalah fenomena, batin adalah batin. Kita harus memisahkan mereka dan mengenali apa batin itu dan apa fenomena itu. Barulah kita bisa tentram. Ketika seseorang berbicara kasar kepada kita dan kita marah, itu berarti kita terkelabui oleh fenomena dan mengejar mereka. Batin tertangkap oleh objeknya dan mengikuti suasana hatinya. Tolong pahami bahwa semua hal yang kita pahami di luar dan di dalam batin ini hanyalah tipuan. Mereka tidaklah pasti atau nyata. Dan ketika kita mengejar mereka, kita kehilangan jalan kita. Buddha ingin kita bermeditasi dan melihat kesejatian mereka. Kesejatian dunia. Dunia adalah fenomena 6 indera. Fenomena adalah dunia. Jika kita tidak memahami Dhamma, jika kita tidak mengetahui batin, dan tidak mengetahui fenomena, maka batin dan objek-objeknya menjadi tercampur aduk. Kemudian kita mengalami derita dan merasa batin kita menderita. Kita merasa batin kita berkelana, tak terkendali mengalami berbagai kondisi tidak bahagia, berubah menjadi berbagai keadaan. Sebenarnya bukan itulah yang terjadi. Tidak ada banyak batin, melainkan banyak fenomena. Namun, jika kita tidak sadar akan kita sendiri, kita tidak tahu batin kita, sehingga kita mengikuti hal-hal ini. Orang bilang, batinku sedih, batinku tidak bahagia, batinku kacau balau. Tapi sebenarnya tidak demikian. Batin bukanlah apa-apa, namun kotoran batinlah yang begitu. Orang-orang pikir batin mereka tak nyaman atau tak bahagia. Namun sesungguhnya batin adalah hal yang paling nyaman dan bahagia. Ketika kita mengalami berbagai keadaan yang tidak memuaskan, itu bukanlah batin. Catat ini. Ketika nanti Anda sedang mengalami hal-hal ini, ingat, Ajahn Chah bilang, ini bukanlah batin. Kita berlatih untuk menjangkau batin. Batin yang tua. Batin orisinil ini tak terkondisi. Di dalamnya tiada baik ataupun buruk, panjang atau pendek, hitam atau putih. Namun kita tidak puas menetap dengan batin ini, karena kita tidak melihat dan memahami segala sesuatu dengan jernih. Dhamma berada di luar kebiasaan batin yang biasa. Sebelum kita berlatih dengan baik, kita mungkin mengelirukan yang salah sebagai benar dan yang benar sebagai salah. Jadi,
adalah penting untuk mendengarkan ajaran untuk mendapatkan pemahaman Dhamma dan mampu mengenali Dhamma dalam batin kita sendiri. Kebodohan ada dalam batin, kecerdasan ada dalam batin, kegelapan dan hayalan berada dalam batin, pengetahuan dan pencerahan berada dalam batin. Ini seperti piring kotor atau lantai kotor di rumah Anda yang dinodai dengan lemak dan kotoran. Dengan sabun dan air untuk mencucinya, Anda bisa menyingkirkan kotorannya. Ketika kotoran lenyap, Anda mendapatkan piring atau lantai yang bersih. Di sini, yang ternodai adalah batin. Ketika kita berlatih dengan benar, hal yang bersih ditemukan, seperti halnya lantai kotor yang dibuat bersih. Ketika kotoran disikat habis, maka kondisi bersih pun muncul. Hanya kotoranlah yang menutupinya. Batin dalam keadaan alaminya, batin sejati, adalah sesuatu yang stabil dan tak ternoda. Batin terang dan bersih. Batin menjadi terselimuti dan terkotori karena batin bertemu dengan objek-objek indera dan menjadi terpengaruh oleh objek-objek tersebut lewat suka dan tidak suka. Ini bukan berarti batin secara alaminya ternoda, namun batin hanya belum mantap dalam Dhamma, sehingga fenomena bisa mencemarinya. Sifat batin orisinil tidaklah tergoyahkan. Batin orisinil itu hening. Kita tidak hening karena kita bergejolak oleh objek-objek indera, dan kita berakhir sebagai budak keadaan batin yang berubah-ubah. Jadi, praktik sesungguhnya berarti mencari jalan pulang ke batin orisinil kita, batin yang tua. Praktek menemukan rumah lama kita, batin orisinil yang tak goyah dan tak berubah mengikuti berbagai fenomena. Batin orisinil bersifat damai sempurna. Itu adalah sesuatu yang sudah di dalam kita. 2. Memahami fenomena. Penyebab ketidakdamaian ada di dalam kita. Penyebab itu mewujud ketika kita terkelabui oleh fenomena internal dan eksternal. Yang harus kita lakukan adalah melatih batin dalam pandangan benar. Kita tidak melihat dengan benar, sehingga kita pergi ke jalan yang lain. Dan karenanya kita mengalami segala sesuatu sebagai terlalu pendek, terlalu panjang, terlalu apapun. Benar, berarti melihat ciri ketidaktetapan, duka, dan ketiadadirian dalam semua yang kita alami, yakni badan dan batin kita. Segala sesuatu seperti apa adanya, memaparkan kebenaran, namun kita memiliki kecenderungan dan kesukaan akan kebenaran menurut maunya kita. Kita berlatih untuk menjadi seperti Buddha, mengetahui dunia, dan dunia adalah fenomena-fenomena ini sebagaimana mereka adanya. Ketika objek-objek batin muncul, baik di dalam ataupun di luar, objek-objek itulah yang kita sebut fenomena indera atau aktivitas batin. Sesuatu yang sadar akan fenomena disebut, baiklah, tak masalah Anda ingin sebut itu apa. Anda bisa menyebutnya batin. Fenomena adalah satu hal, dan yang mengetahuinya adalah hal lain. Ini seperti mata dan wujud yang dilihatnya. Mata bukanlah objek, dan objek bukanlah mata. Telinga mendengar suara, namun telinga bukanlah suara, dan suara bukanlah telinga. Ketika ada kontak di antara keduanya, maka terjadilah ini dan itu. Sikap kita terhadap 5 khandha atau gugus keberadaan, yakni badan, perasaan, pencerapan, bentukan, kehendak, dan kesadaran. Gugus-gugus yang kita lihat di sini juga seharusnya adalah sikap tanpa nafsu dan tanpa kelekatan, karena mereka tidak mengikuti kemauan kita. Saya pikir itu mungkin cukup. Jika mereka bertahan, kita seharusnya tidak terlalu bersukacita sampai lupa akan kita sendiri. Jika mereka hancur, kita seharusnya tidak terlalu kecewa karenanya. Mengenali sampai sejauh ini seharusnya cukup. Apakah kita tengah menjalani meditasi pandangan cerah ataupun meditasi keheningan? Hanya inilah kebenaran itu sesungguhnya. Namun dewasa ini, saya melihat bahwa ketika umat Buddha bicara mengenai hal-hal ini sesuai dengan penjelasan tradisional, kebenaran menjadi kabur dan tercampur aduk.
Tapi kebenaran tidaklah kabur ataupun tercampur aduk. Kebenaran tetaplah seperti itu adanya. Jadi saya merasa lebih baik mencari sumbernya, melihat bagaimana segala sesuatu muncul dalam batin. Tidak ada banyak hal mengenai ini. Dikatakan bahwa dunia makhluk-makhluk ini yang dikuasai oleh penuaan dan ketidaktetapan tidaklah bertahan lama. Makhluk-makhluk berarti kita. Kita disebut manusia. Ada makhluk-makhluk yang berbeda dari kita, misalnya hewan, seperti ternak dan unggas. Namun bagi mereka semua, penuaan adalah fakta kehidupan mereka, lapuknya berbagai penyusutan badan jasmani mereka. Hal-hal ini selalu berubah. Mereka tidak memiliki kebebasan untuk tetap, namun harus mengikuti jalan sangkara, fenomena terkondisi. Begitulah alam para makhluk ini. Dan kita temukan bahwa kita selalu tidak puas. Emosi, cinta, dan benci kita tak pernah membawa kepuasan bagi kita. Kita tidak pernah merasa berkecukupan hati, namun selalu entah bagaimana terhalang. Sederhananya, seperti yang kami katakan dalam pepatah setempat, kita adalah orang-orang yang tak cukup tahu. Kita tak puas menjadi kita apa adanya. Jadi batin kita terus bergoyang tanpa henti, selalu berubah menjadi kondisi baik dan buruk dengan berbagai fenomena yang kita temui, seperti kerbau yang tidak puas dengan ekornya sendiri. Dengan batin tidak stabil, kita selalu berada dalam keadaan tidak puas ini. Tak peduli apa yang kita alami, kita menjadi budak nafsu. Menjadi budak adalah keadaan derita besar. Budak harus selalu menuruti kemajikannya. Bahkan ketika disuruh melakukan sesuatu yang bisa membuatnya terbunuh, namun dengan nafsu kita selalu bersemangat dan bersedia menuruti perintahnya. Karena kebiasaan sayang diri kita jadi dikuasai. Alam para makhluk ini sesungguhnya tidak memiliki penguasa. Kita sendirilah yang memerintah hidup kita. Karena kita punya kekuatan untuk memutuskan berbuat baik atau berbuat buruk. Tak ada orang lain yang memutuskan ini bagi kita. Alam para makhluk ini pada hakikatnya adalah kosong. Tiada apapun yang menjadi milik siapapun. Melihat hal ini dengan pandangan benar, kita akan melepas cengkraman kita. Sekedar membiarkan segala sesuatu terjadi. Datang ke dunia ini dan menyadari keterbatasannya. Kita melakukan bisnis kita. Kita mencari laba dengan membangun parami, penyempurnaan spiritual. 3. Ya, beginilah. Di mana Dhamma? Segenap Dhamma sedang duduk di sini bersama kita. Apapun yang Anda alami adalah benar, seperti apa adanya. Ketika Anda menjadi tua, jangan pikir bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Ketika punggung Anda sakit, jangan pikir itu semacam kekeliruan. Jika Anda menderita, jangan pikir itu salah. Jika Anda bahagia, jangan pikir itu salah. Semuanya ini adalah Dhamma. Penderitaan hanyalah penderitaan. Kebahagiaan hanyalah kebahagiaan. Panas hanyalah panas. Dingin hanyalah dingin. Dhamma bukanlah aku bahagia, aku menderita, aku baik, aku buruk, aku mendapat sesuatu, aku kehilangan sesuatu. Apakah ada yang bisa dihilangkan seseorang? Tidak ada sama sekali. Mendapatkan sesuatu adalah Dhamma. Kehilangan sesuatu adalah Dhamma. Bahagia dan nyaman adalah Dhamma. Sakit adalah Dhamma. Dhamma berarti tidak melekat pada kondisi-kondisi ini, namun mengenali mereka apa adanya. Jika Anda memiliki kebahagiaan, Anda sadari, oh, kebahagiaan tidaklah tetap. Jika Anda menderita, Anda sadari, oh, duka tidaklah tetap. Oh, ini benar-benar baik, tidak tetap. Itu benar-benar buruk, tidak tetap. Mereka punya keterbatasan, jadi jangan berpegang begitu erat pada mereka. Buddha mengajarkan mengenai ketidaktetapan. Beginilah segala sesuatu sebagaimana adanya. Mereka tidak mengikuti kehendak siapapun. Itulah kebenaran mulia. Ketidaktetapan menguasai dunia.
dan itu adalah sesuatu yang tetap. Inilah titik tempat kita terkelabui. Jadi inilah tempat di mana seharusnya Anda lihat. Apapun yang terjadi, kenalilah itu sebagai benar. Segala sesuatu benar dalam sifat alaminya sendiri, yaitu pergerakan tiada henti dan perubahan. Tubuh kita demikian. Semua fenomena badan dan batin pun demikian. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Mereka tidak bisa dibuat diam. Tidak diam berarti sifat mereka adalah tidak tetap. Jika kita tidak bergulat dengan kenyataan ini, maka dimanapun kita berada, kita akan bahagia. Dimanapun kita duduk, kita bahagia. Dimanapun kita tidur, kita bahagia. Bahkan ketika kita menjadi tua, kita tak akan terlalu menggubirisnya. Anda berdiri dan punggung Anda sakit, lalu Anda pikir, ya ini kira-kira benar seperti ini. Itu benar, jadi jangan melawannya. Ketika rasa sakit berhenti, Anda mungkin berpikir, lebih baik. Tapi itu bukannya lebih baik. Anda masih hidup, jadi punggung Anda akan sakit lagi. Inilah jalan sebagaimana adanya, sehingga Anda harus terus mengarahkan batin pada perenungan ini, dan jangan membiarkan batin berpaling dari praktik. Tetaplah gigih di dalamnya, dan jangan mempercayai segala sesuatu terlalu banyak. Alih-alih, percayailah Dhamma, bahwa kehidupan itu ya seperti ini. Jangan mempercayai kebahagiaan. Jangan mempercayai duka. Jangan terpaku mengejar apapun. Dengan landasan seperti ini, maka apapun yang terjadi, janganlah dipikirkan. Itu bukanlah sesuatu yang tetap. Itu bukanlah sesuatu yang pasti. Dunia adalah seperti ini. Maka di sana ada jalan bagi kita. Jalan untuk menata hidup kita dan melindungi kita. Dengan penyadaran murni dan pemahaman jernih terhadap kita sendiri, dengan kebijaksanaan yang melingkupi segalanya, itulah jalan dalam keselarasan. Tak ada yang bisa mengelabui kita, karena kita telah memasuki jalan. Tetaplah melihat ke sini. Kita bertemu dengan Dhamma sepanjang masa. 4. Menembusi segala sesuatu. Latihan Ajahn Chah. Praktek Ajahn Chah memiliki sifat berani dalam berlatih. Ia tidak ciut dari apapun yang menyulitkannya. Takut hantu, yang sangat umum di Thailand, ia pergi melewatkan malam di lahan pekuburan, di mana ia mengalami pengalaman begitu menakutkan hingga esok paginya air seninya bercampur darah. Tapi malam berikutnya ia menginap di sana lagi. Ia belak-belakan soal kelemahan-kelemahannya. Nafsu seksual adalah masalah besar baginya semasa ia masih biku muda. Ketika saya berlatih sendirian di hutan, kadang saya melihat monyet-monyet di pohon dan saya merasa bernafsu. Saya duduk di sana, melihat dan berpikir, dan saya jadi bernafsu. Tidak jelek-jelek amatlah untuk pergi dan menjadi monyet bersama mereka. Inilah yang bisa diperbuat nafsu seksual. Bahkan seekor monyet bisa membuat saya bernafsu. Tersiksa oleh nafsu, Ajahn Chah melakukan meditasi jalan dengan jubahnya dikencangkan di atas pinggangnya. Ia mendapat penampakan alat kelamin perempuan di mana-mana. Namun ia tidak menyerah. Alih-alih, ia berpikir bahwa itu pasti sisa dari kehidupan-kehidupan lampau tak kala bergaul dengan lawan jenis. Dan ia sedang mengakhirinya dalam kehidupan ini. Ia akan menembusi segala sesuatu dengan sikap bahwa tidak ada tempat lain atau waktu lain untuk melakukannya. Dan ia sering berkata bahwa ia mampu mengembangkan kebijaksanaan justru karena simpanan kotoran batinnya yang besar. 5. Para Buddha dan Bodhisatta. Anda bisa mengatakan bahwa kita adalah makhluk hidup pada umumnya yang berjuang menjadi makhluk tercerahkan, Bodhisattva. Inilah hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Buddha yang penuh berkah. Ketika batin tertutupi ketamakan, kebencian, dan kekeliru-tahuan, itulah namanya makhluk hidup. Namun kapanpun kita punya Brahma Wihara, kediaman luhur akan cinta kasih, welas asih,
ikut bahagia, dan ketenangseimbangan yang kukuh dalam hati kita, maka kita bisa disebut makhluk unggul atau kita juga bisa disebut bodhisattva. Bahkan makhluk-makhluk tanpa sifat seperti itu bisa mengembangkan diri dan akhirnya menjadi tercerahkan. Pada masa silam, makhluk yang bakal menjadi Buddha juga hanya manusia biasa. Namun ia mengembangkan dirinya menjadi makhluk unggul, makhluk yang diliputi dengan Brahma Wihara, sehingga ia disebut bodhisattva. Kemudian, lewat perenungan tekunnya untuk mengetahui kebenaran, untuk mengetahui realita ketidaktetapan, duka, dan ketiadadirian, ia meraih pengetahuan penuh dan tercerahkan sebagai Buddha. Jadi jangan punya gagasan bahwa cuma ada satu Buddha. Buddha yang tunggal sesungguhnya adalah Sacca Dhamma, kebenaran. Dan siapapun yang tercerahkan akan kebenaran adalah Buddha. Maka mungkin saja ada ratusan atau ribuan Buddha, namun mereka semua akan mengikuti jalur yang sama ini, yaitu pandangan benar. Ya, ada satu Buddha, yaitu pandangan benar. Siapapun yang sadar terhadap pandangan benar tidaklah berbeda dari Buddha. Jadi Buddha dan makhluk hidup pada umumnya tidaklah jauh berbeda. Ini adalah sesuatu yang harus disadari di dalam. Menyadari kebenaran batin hakiki, kita akan melihat bahwa adalah mustahil untuk menjabarkan atau memberikannya kepada pihak lain. Tidak ada cara untuk menunjukkannya, dan tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengannya. Batin hakiki berada di luar kata-kata atau konsep. Dalam mengajari orang lain, kita bergantung pada hal-hal eksternal untuk menyampaikan gagasan. Namun penyadaran kebenaran harus dituntaskan oleh masing-masing individu. 6. Melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Buddha mengajarkan untuk melihat apapun yang muncul. Segala sesuatu tidaklah menetap. Setelah muncul, mereka lenyap. Lenyap, mereka muncul lagi. Dan setelah muncul, mereka lenyap. Namun orang yang bingung, belum belajar, tidak menginginkannya seperti ini. Jika kita bermeditasi dan menjadi hening, kita ingin tetap seperti itu dan tidak menghendaki gangguan apapun. Namun itu tidak realistik. Buddha menginginkan kita untuk pertama-tama melihat realita dan mengetahui hal-hal ini bersifat mengelabui. Kemudian kita baru benar-benar bisa memiliki keheningan. Ketika kita tidak mengetahui mereka, kita menjadi pemilik mereka dan perangkap pandangan diri muncul. Sehingga kita harus kembali ke awal dan mengetahui bagaimana bisa terjadi seperti ini. Kita harus memahami segala sesuatu sebagaimana adanya. Bagaimana segala sesuatu berkontak dengan batin dan bagaimana batin bereaksi. Dan barulah kita bisa berada dalam damai. Inilah yang harus kita selidiki. Jika kita tidak ingin segala sesuatu terjadi sebagaimana adanya, kita tidak akan memiliki kedamaian. Kemanapun kita mencoba kabur, segala sesuatu masih terjadi dengan cara yang sama. Inilah sifat alami mereka. Sederhananya, inilah kebenaran. Ketidaktetapan, duka, dan ketiadadirian adalah sifat fenomena. Mereka tak lain tak bukan hanya ini. Namun kita memberi segala sesuatu lebih banyak makna ketimbang yang sebenarnya mereka miliki. Sebenarnya memunculkan kebijaksanaan itu tidaklah terlalu sulit. Kebijaksanaan berarti mencari musabab dan memahami sifat segala sesuatu. Ketika batin terusik, Anda seharusnya menyadari, ini tidak pasti, tidak tetap. Ketika batin tenang, jangan mulai berpikir, benar-benar damai, karena itu juga tidak pasti. Ketika seseorang bertanya, apa jenis makanan yang paling Anda sukai? Janganlah terlalu serius mengenainya. Jika Anda mengatakan Anda benar-benar menyukai suatu makanan, lantas apa sih? Coba pikirkan. Jika Anda makan makanan itu setiap hari, akankah Anda masih begitu menyukainya? Anda mungkin akan sampai ke titik di mana Anda mengatakan, "Oh tidak, lagi-lagi ini." Apa Anda memahami ini? Anda bisa berakhir jatuh sakit karena hal-hal yang Anda sukai itu.
Ini karena sifat segala sesuatu yang bisa berubah, dan inilah yang seharusnya Anda ketahui. Kenikmatan itu tidak pasti, ketidakbahagiaan itu tidak pasti, kesukaan itu tidak pasti, keheningan itu tidak pasti, keresahan itu tidak pasti, mutlak segalanya tidak pasti. Jadi apapun yang terjadi, kita memahami hal ini dan kita tidak akan terjerat dalam apapun. Semua pengalaman tanpa kecuali adalah tidak pasti, karena ketidaktetapan adalah sifat mereka. Ketidaktetapan berarti segala sesuatu tidaklah tetap atau stabil. Dan secara sangat sederhananya, kebenaran ini adalah Buddha. Anicca, ketidakpastian, adalah kebenaran. Kebenaran hadir untuk kita lihat, namun kita tidak melihatnya baik-baik dan jernih. Buddha berkata, mereka yang melihat Dhamma melihat aku. Jika kita melihat anicca, sifat tidak pasti itu, dalam segala sesuatu, maka pelepasan dan kejemuan akan dunia muncul. Oh, ini cuma seperti itu. Itu cuma seperti itu. Itu sebenarnya bukan apapun yang benar-benar hebat. Itu cuma seperti itu. Aha, setelah menyadari ini, kita tidak perlu melakukan apapun yang sulit dalam perenungan kita. Apapun yang kita temui, batin akan mengatakan, ini cuma seperti itu. Dan hal itu berhenti. Itulah akhir darinya. Kita akan menyadari bahwa segala fenomena hanyalah semu. Tidak ada apapun yang stabil atau tetap, melainkan segalanya tanpa henti berubah dan memiliki ciri ketidaktetapan, duka, dan ketiada dirian. Ini seperti bola besi merah panas membara yang telah dipanaskan di atas tungku. Bagian mana darinya yang sejuk? Cobalah sentuh jika Anda mau. Sentuh pucuknya akan terasa panas. Sentuh dasarnya dan akan panas. Sentuh sisi-sisinya dan akan terasa panas. Mengapa panas? Itu adalah bola besi membara yang seluruhnya merah panas. Ketika kita memahami hal ini, kita tidak akan menyentuhnya. Ketika Anda merasa, ini benar-benar enak, aku menyukainya, biar aku mendapatkannya. Jangan percayai pemikiran seperti itu. Jangan menganggap mereka terlalu serius. Itu adalah bola besi menyala dan panas. Jika Anda menyentuh bagian manapun darinya, jika Anda mencoba mengangkatnya, Anda akan terbakar. Anda akan mengalami banyak rasa sakit. Kulit Anda akan terkelupas dan berdarah. Kita seharusnya merenungi hal ini sepanjang waktu. Tak kala berjalan, berdiri, duduk, berbaring, bahkan ketika kita berada di toilet, ketika kita pergi ke suatu tempat, ketika kita makan, atau setelah kita makan dan membuang sisa pencernaan makanan kita, kita seharusnya melihat bahwa semua yang kita alami adalah tidak stabil dan tidak tetap, dan bahwa itu juga tidak memuaskan dan tanpa diri. Segala sesuatu yang tidak stabil dan tidak tetap adalah tidak pasti dan tidak nyata. Tanpa kecuali, mereka semua tidaklah sejati. Itu persis seperti bola besi merah membara. Di mana kita bisa menyentuh bagian yang tidak akan terasa panas? Mutlak setiap bagian bola besi itu panas. Jadi kita tidak lagi mencoba menyentuhnya. Ini bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilatih. Sebagai contoh, orang tua memperingatkan anak untuk tidak bermain api. Jangan dekat-dekat api, itu bahaya. Kamu akan terbakar. Anak mungkin tidak mempercayai orang tuanya atau memahami apa yang mereka katakan. Namun jika dia menyentuh api sekali saja dan terbakar, setelahnya orang tua tidak perlu menjelaskan apapun atau mencoba mengendalikan anak itu. Tak peduli betapapun batin tertarik atau tergila-gila oleh apapun, Anda harus senantiasa mengingatkannya. Itu tidak pasti, itu tidak tetap. Anda mungkin memperoleh sesuatu seperti gelas dan mulai memikirkan betapa indahnya benda itu. Betapa indahnya gelas ini. Aku akan menyimpannya dan benar-benar merawatnya agar tidak pecah. Maka Anda harus memberitahu Anda sendiri. Itu tidak pasti. Anda bisa minum darinya dan meletakkannya di samping sikut Anda, dan dalam sekejap kelalaian,
Anda menjatuhkannya dan pecahlah gelas itu. Jika tidak pecah hari ini, gelas itu akan pecah besok. Jika tidak pecah besok, gelas itu akan pecah lusa. Segala sesuatu yang dapat mengalami kerusakan bukanlah tempat Anda seharusnya menaruh kepercayaan. Ketidaktetapan ini adalah dhamma sejati. Segala sesuatu tidaklah stabil atau nyata. Tidak ada sesuatu apapun mengenai mereka yang sejati. Dan hanya fakta inilah yang sejati. Apakah Anda hendak membantah hal ini? Inilah hal yang paling pasti. Karena lahir, Anda harus menua, jatuh sakit, dan mati. Inilah realita yang tetap dan pasti. Dan kebenaran tetap ini lahir dari kebenaran akan ketidaktetapan. Dengan menguji segala sesuatu secara seksama berdasar standar, tidak tetap, tidak pasti, sebuah transformasi akan muncul ke dalam sesuatu yang tetap dan pasti. Dan kemudian kita tak akan lagi membawa beban segala sesuatu. Para siswa Buddha tercerahkan pada kebenaran akan ketidaktetapan. Dari pencerahan terhadap ketidaktetapan, mereka mengalami pelepasan dan kejemuan akan segala yang fana atau nibbida. Kejemuan ini bukanlah kebencian. Jika ada kebencian, itu bukanlah benar-benar kejemuan, dan itu tidak akan menjadi jalan. Nibbida bukanlah apa yang kita pikirkan sebagai kejemuan dunia dalam cara yang biasa. Sebagai contoh, ketika hidup bersama keluarga, ketika kita tidak cocok satu sama lain, kita mungkin mulai berpikir bahwa kita benar-benar menjadi kehilangan minat sesuai dengan yang disebutkan dalam ajaran. Tapi bukan begitu. Itu hanyalah kotoran batin kita yang meningkat dan menindas hati kita. Aku benar-benar jenuh. Aku akan pergi meninggalkan semuanya. Ini kejemuan karena kekotoran batin. Dan apa yang sesungguhnya terjadi adalah kotoran batin Anda menjadi lebih besar dari sebelum Anda punya gagasan kejemuan akan hal-hal yang tidak Anda senangi ini. Ini seperti gagasan mengenai kita memiliki metta, cinta kasih. Kita berpikir bahwa kita seharusnya memiliki cinta kasih terhadap orang-orang dan semua makhluk. Jadi kita mengatakan kepada kita sendiri, aku seharusnya tidak memiliki kemarahan terhadap mereka. Aku seharusnya memiliki welas asih. Sungguh, semua makhluk bisa dikasihi. Anda mulai memiliki rasa sayang terhadap mereka, dan itu berakhir dengan nafsu dan kelekatan. Ini bukanlah metta dalam jalan dhamma. Ini adalah metta yang dicampur dengan kepentingan diri. Kita menginginkan sesuatu dari orang lain, dan kita menyebutnya metta. Ini mirip dengan kejemuan akan dunia kita yang biasa. Oh ya, aku benar-benar capai akan semuanya. Aku keluar. Itu hanya kotoran batin besar. Itu bukan kejemuan akan dunia atau kepadaman nafsu. Itu hanya memberikan nama yang sama terhadapnya. Itu bukanlah jalan Buddha. Jika kejemuan itu sejati, maka ada penyerahan, tanpa kebencian atau perlawanan, tanpa bahaya apapun terhadap siapapun. Kita tidak mengeluh atau mencari-cari kesalahan. Kita hanya melihat segala sesuatu sebagai kosong. Itu berarti sampai ke titik di mana batin kosong. Batin kosong akan mencengkram kelekatan pada segala sesuatu. Ini tidak berarti bahwa tidak ada apapun, tidak ada orang atau objek di dunia. Ada batin kosong, ada orang, ada objek-objek. Tapi dalam batin ada pencerapan akan semua itu sebagai kebenaran, sebagai sesuatu yang tidak pasti. Segala sesuatu terlihat sebagaimana mereka adanya, mengikuti jalur alaminya sebagai sifat dasar muncul dan berlalu. Misalnya, Anda mungkin punya sebuah vas. Anda merasa bahwa itu adalah sesuatu yang indah. Namun dari sisi vas itu sendiri, vas itu eksis dengan cueknya. Vas itu tidak punya apapun untuk dikatakannya. Hanya Anda yang punya perasaan mengenainya. Anda yang hidup dan mati karenanya. Jika Anda tidak menyukai atau membencinya, vas itu tidak akan terpengaruh. Itu urusan Anda. Vas tidak peduli. Namun Anda memiliki perasaan suka dan tidak suka ini, dan lalu melekat pada perasaan itu. Kita menghakimi berbagai hal sebagai baik atau buruk. Baik ini mengusik hati kita. Buruk mengusik hati kita.
Keduanya adalah kotoran batin. Kita tidak perlu melarikan diri ke tempat manapun. Kita hanya perlu melihat dan menyelidiki hal ini. Inilah jalannya batin itu. Ketika kita tidak menyukai sesuatu, objek yang tidak disukai itu tidak terpengaruh. Ia tetap sebagaimana adanya. Ketika kita menyukai sesuatu, sesuatu itu tidak terpengaruh oleh kesukaan kita, namun tetap sebagaimana apa adanya. Kita hanya membuat kita sendiri sinting, itu saja. Anda pikir beberapa hal adalah baik. Anda melihat hal lain sebagai hebat, namun Anda memproyeksikan gagasan-gagasan ini dari Anda sendiri. Jika Anda sadar akan Anda sendiri, Anda akan menyadari bahwa semua hal ini adalah setara. Perumpamaan yang mudah adalah makanan. Kita merasa jenis makanan ini atau itu enak. Ketika kita melihat hidangan di meja, mereka menarik. Ketika semuanya dimasukkan bersama ke dalam perut, ceritanya jadi lain. Namun kita melihat berbagai hidangan dan mengatakan, yang ini untukku, yang ini milikmu, yang ini buat dia. Ketika kita telah makan, dan sisa makanan keluar dari ujung satunya, mungkin tak seorang pun yang akan bertengkar memperebutkannya dan berkata, ini punyaku, itu punyamu. Bukankah begitu? Akankah Anda masih merasa posesif atau tamak terhadapnya? Begini secara ringkas dan sederhananya. Jika Anda melihat dengan jernih dan memapankan batin Anda, semua hal akan setara nilainya bagi Anda. Ketika kita memiliki nafsu dan berpikir dalam istilah milikku dan milikmu, maka kita berakhir dengan konflik. Ketika kita melihat segala sesuatu sebagai setara, maka kita tidak melihat mereka sebagai milik siapapun. Mereka hanyalah kondisi yang eksis sebagaimana adanya. Tak peduli betapa lezatnya makanan yang kita makan, ketika makanan itu dikeluarkan, tak ada orang yang mau memungutnya dan membanggakannya. Tak seorang pun yang akan berkelahi memperebutkannya. Ketika kita menyadari segala sesuatu sebagai dhamma tunggal ini, semua makhluk bersifat sama. Kita melonggarkan cengkraman kita. Kita meletakkan hal-hal itu. Kita melihat mereka sebagai sunya atau kosong. Dan kita tidak memiliki cinta atau benci terhadap mereka. Kita memiliki kedamaian. Dikatakan, Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Nibbana adalah kesunyataan tertinggi. Tolong dengarkan ini dengan seksama. Kebahagiaan di dunia bukanlah yang tertinggi atau mutlak. Apa yang kita lihat sebagai kekosongan bukanlah kekosongan mutlak. Jika itu adalah kekosongan mutlak, maka ada akhir dari menggenggam dan kelekatan. Jika itu kebahagiaan tertinggi, ada kedamaian. Tapi kedamaian yang kita ketahui masih bukan yang tertinggi. Kebahagiaan yang kita ketahui bukanlah yang tertinggi. Jika kita mencapai nibbana, maka kekosonganlah yang tertinggi, kebahagiaan tertinggi. Ada suatu transformasi. Karakter kebahagiaan tertransformasi menjadi kedamaian. Ada kebahagiaan, namun kita tidak memberikan makna khusus terhadapnya. Ada juga duka. Ketika ini terjadi, kita melihat mereka sebagai setara. Nilai mereka sama. Pengalaman indera yang kita sukai dan tidak sukai adalah setara. Namun ketika mereka berkontak dengan kita tidak melihat mereka sebagai setara. Jika sesuatu itu menyenangkan, kita benar-benar bahagia karenanya. Jika sesuatu tidak menyenangkan, kita ingin menghancurkannya. Jadi mereka tidak sama bagi kita. Namun sesungguhnya mereka benar-benar setara. Kita harus berlatih dalam hal ini. Mereka setara dalam hal mereka tidak stabil dan tidak tetap. Seperti contoh makanan tadi. Kita mengatakan makanan ini enak. Hidangan itu luar biasa. Yang satu itu menakjubkan. Tapi ketika mereka semua berakhir bersama-sama dalam tubuh dan kemudian dikeluarkan, semua makanan itu sama saja. Kemudian Anda tidak akan mendengar siapapun mengeluh, bagaimana mungkin aku dapat begitu sedikit? Pada saat itu batin kita tidak terseret olehnya. Jika kita tidak mengalami kebenaran ketidaktetapan, duka, dan ketiadadirian, maka tidak ada akhir duka. Jika kita menaruh perhatian, kita bisa melihatnya setiap saat. Ia ada dalam batin dan badan, dan kita bisa melihatnya.
Inilah tempat kita menemukan kedamaian. 7. Baik jugalah pandangan Ajahn Chah. Ketika orang barat mulai datang ke Wat Papong, Biku Sumedo asal Amerika adalah penerjemah dan penasehat mereka. Setelah beberapa tahun, Sumedo berangkat ke India. Kemudian seorang biku Amerika muda yang sedang dalam tahun keduanya belajar dengan Ajahn Chah mewarisi tugas sebagai penerjemah. Suatu hari, beberapa umat Mormon dari Pangkalan Angkatan Udara Amerika di Ubon datang untuk meminta ceramah mengenai Buddhisme di kapel mereka. Dan tugas ini jatuh ke penerjemah muda ini. Pada sore hari ceramah, Ajahn Chah yang akan ikut serta, namun untuk berbagai alasan belum menawarkan diri untuk bicara. Menyemangati biku itu. "Pernahkah kamu mendengar istilah dokter saat perlu?" tanyanya. Biku itu menjawab belum pernah. Ajahn Chah melanjutkan, "Ada dokter asli dan ada dokter saat perlu. Dokter asli pergi ke sekolah kedokteran dan dilatih penuh untuk melakukan segala yang seorang dokter harus lakukan. Namun ketika dokter seperti itu tidak ada, seperti di desa-desa di sini, seseorang harus menggantikannya. Ia bisa memberikan suntikan, membersihkan luka, atau memberikan pil. Seperti itulah dokter saat perlu." Maka biku itu memberikan ceramah dengan upaya terbaiknya, dan para biku yang menemaninya berperan serta dan membantu menjawab pertanyaan. Sekembalinya di wihara malam itu, ketika biku itu melakukan meditasi jalan, kata-kata dalam ceramahnya terus terngiang di kepalanya. Hari berikutnya, ia menyebutkan hal ini kepada Ajahn Chah. "Ceramah saya berlangsung sepanjang malam," ia bercerita kepadanya. Ajahn Chah tertawa dan mengatakan, "Ya, baik jugalah," salah satu ujaran favoritnya. "Itu membuatmu melihat ketidaktetapan, duka, dan ketiadadirian." 8. Inspirasi Buddha. Ada gelap dan ada terang. Ada panas dan ada dingin. Ada kelahiran dan kematian. Dan pasti ada keadaan di luar kelahiran dan kematian. Buddha sebelum pencerahannya merenung dan menyimpulkan dengan cara ini. Tidak berusaha mengetahui banyak hal. Ia hanya menimbang sebanyak ini saja. Ia berlatih menurut pandangan ini. Dengan antusiasme nyata, ia tidak mengambil jalan pintas. Buddha berlatih dengan penuh tekad, tanpa mundur, karena ia memiliki kepastian ini dalam batinnya, bahwa karena ada kegelapan, maka pasti ada pencerahan. Ketika ada kenikmatan dan kebahagiaan, maka pasti ada rasa sakit dan derita. Ada panas, maka pasti ada kesejukan untuk melegakannya. Ada kelahiran, dan yakin pasti ada tanpa kelahiran untuk menangkalnya. Ia yakin mengenai ini. Tak seorang pun memberitahunya mengenai ini. Ini adalah keadaan batin dan temperamennya yang terjadi karena kondisi silam dari penyempurnaan spiritualnya. Jadi setelah mendapatkan pandangan mengenai hal-hal ini, ia meninggalkan rumah untuk berlatih selama 6 tahun. Ia tidak tergentarkan dan tidak mengendurkan usahanya. Tidak menggubris kelelahan dan kesukaran. Ia ingin melacak kembali hingga ke sumbernya. Dari mana segala sesuatu muncul? Dari manakah duka lahir? Ia terus menyelidiki dengan sinambung, hingga ia menyadari bahwa duka datang dari kelahiran. Kita menderita karena kita terlahir. Dari manakah kelahiran muncul? Kelahiran muncul dari kelekatan. Ia hanya menunjukkan perhatiannya pada hal ini. Kelekatan yang mencengkram. Kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, penderitaan, kesedihan, keputusasaan, kedukaan, dan ratapan muncul dari kelekatan. Inilah siklusnya. Ada kelahiran, dan kelahiran adalah musabab bagi berbagai duka yang akan muncul. Jadi jika ada kelahiran, apakah ada tempat tanpa kelahiran? Ia merenungi hal ini lebih lanjut, dan menyimpulkan bahwa semestinya sungguh ada panas dan ada dingin, ada suka dan ada duka. Jadi karena ada suka dan duka, maka mesti ada tempat di luar suka ataupun duka. Ada alam kelahiran dan kematian, maka tak pelak lagi ada tanpa kelahiran dan tanpa kematian. Ia menjadi mantap akan hal ini dan bertekad untuk merealisasinya. Akhirnya ia merealisasi bahwa mengetahui ada duka, mengetahui sebab duka, mengetahui akhir duka,
dan mengetahui jalan menuju akhir duka adalah jalan makhluk tercerahkan, para Arya. Tidaklah perlu mengetahui banyak hal, hanya inilah yang perlu diketahui. Inilah jalannya, jalan untuk kita semua ikuti. Seorang praktisi tidak perlu mencari pengetahuan lain. 9. Pertimbangkan sudut pandang. Suatu hari, seorang peternak babi datang menemui saya. Ia mengeluh mengenai bisnis. Ampun, tahun ini benar-benar keterlaluan. Harga pakan naik, harga daging babi turun. Saya akan bangkrut. Saya mendengarkan ratapannya. Kemudian saya berkata, jangan merasa terlalu sedih terhadap dirimu sendiri, Pak. Jika kamu itu babi, maka kamu punya alasan baik untuk merasa sedih. Ketika harga daging babi tinggi, babi-babi dijagal. Ketika harga daging babi rendah, babi masih dijagal juga. Para babi benar-benar punya alasan untuk mengeluh. Orang-orang seharusnya tidak mengeluh. Tolong pikirkan ini dengan serius. Ia hanya cemas mengenai harga yang didapatnya. Babi-babi punya lebih banyak lagi alasan untuk cemas. Namun kita tidak mempertimbangkan itu. Kita tidak akan dijagal. Jadi kita masih bisa mencoba cari jalan untuk bertahan. 10. Pencarian Buddha. Ketika Buddha berangkat untuk mencari pembebasan, ia mencari guru-guru terkemuka pada masa itu. Pertama, ia pergi ke petapa Alara. Ia melihat Alara dan murid-muridnya duduk dalam samadhi, keheningan meditatif, dan berpikir bahwa itu mungkin membawa kedamaian. Ia mengamati bagaimana mereka duduk bersila dengan tubuh tegak dan mata tertutup. Ia belum pernah melihat hal seperti ini, dan ini mengesankan baginya. Ia memohon untuk tinggal di sana, lalu belajar dan berlatih dengan tekun, bermeditasi pada napas. Namun ia kemudian menyadari satu fakta penting, bahwa itu bukanlah jalan untuk membebaskan diri dari duka. Mengapa? Karena ia melihat batinnya dan melihat bahwa ketika ia melepas batinnya dari keadaan samadhi, batinnya akan mulai berpikir dan berkelana. Dan ia menyadari bahwa masih ada sesuatu yang tertinggal. Batinnya akan pergi menciptakan ini itu di sana-sini. Jadi ia menyadari masih banyak yang harus dilakukan. Setelah tinggal dengan guru itu selama beberapa lama, ia melanjutkan pencariannya. Ya, itu adalah satu jenis jalan, namun bukan jalan yang membawa keluar dari duka, karena batin masih mempertahankan kelekatan cengkeramannya. Ia kemudian pergi menemui gurunya yang berikut, Udaka, dan mempraktekkan 8 penyerapan meditatif mencapai tataran ketiada apapun. Suatu keadaan batin yang teramat halus. Ia bisa menetap dalam samadhi yang penuh damai ini untuk waktu yang lama. Namun sekali lagi ia menyadari bahwa ini bukanlah jalan yang tepat. Karena ketika ia kembali ke keadaan biasanya, batinnya kembali ke kebiasaan lamanya, membawa beban-beban lamanya. Ini masih tataran keheningan samadhi. Inilah sifat samadhi. Entah batin menjadi seberapa halus pun, adanya kehalusan berarti ada pula kekasaran. Jadi pandangan cerah mulai muncul di sini. Kita bisa meraih keadaan-keadaan yang amat halus dan lembut ini. Namun mendapatkan sukacita dalam kehalusan ini menciptakan kesempatan bagi kekasaran untuk muncul. Buddha melihat makin dalam. Dan ia melihat bahwa jika yang halus masih tersisa, sang penakluk atau jina sawa, harfiahnya penakluk noda, tidak akan muncul. Tidak akan ada akhir dari segala sesuatu. Jika ada kelahiran, maka akan ada penyakit, penuaan, dan kematian tanpa akhir. Dan ia melihat pencengkraman adalah musabab dari semua ini. Ia menyelidiki untuk melihat dengan jernih, hingga ke titik di mana ia menjadi tidak tertarik dan jemu. Ia melihat bahwa ia telah bermain-main dengan semua hal ini selama tak terhitung masa kehidupan dalam segala macam keadaan. Dan ia masih saja berada dalam kondisi yang tidak memuaskan ini. Mencoba untuk sampai ke tujuan akhir, mencoba menjadi cukup, namun tak pernah berhasil. Bahkan jika ia mendapatkan semua kekayaan dan kenikmatan di dunia, ia pasti masih akan menderita. Ia yakin akan hal ini sekarang. Ia melihat ketidaktetapan, duka, dan ketiadadirian dalam batinnya.
Ia melihat bahwa semua fenomena muncul dan kemudian lenyap. Jadi ketika ia lanjut berlatih, ia menjadi semakin pasti mengenai hal ini. Ia mencapai ke-8 jhana, penyerapan meditatif, namun masih saja kebijaksanaan belum lahir. Jika ada kebijaksanaan, itu haruslah keadaan pandangan cerah atau vipassana, yang berarti mengetahui sesuatu kebenaran dan melepas yang kasar dan yang halus. Untuk mencapai keadaan yang tak ada lagi sisa yang kasar atau yang halus, apa yang harus ia lakukan? Bagaimana seharusnya ia berlatih? Ia terus menyelidiki, ia melihat semua objek batin, semua fenomena yang berkontak dengan batin, dan melihat bahwa mereka tidak tetap, anicca, dukkha, dan tiada diri, anatta. Ketiga ciri ini adalah objek meditasi vipassana. Inilah yang menyebabkan batin mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Menyadari ini, maka ketika fenomena muncul, ia tidak mengejar mereka. Ia tetap tak tergoyahkan, memandang segala sesuatu seperti ini. Ia menyadari ketiga ciri sebagai jalan vipassana, dan ketika apapun berkontak dengan batinnya, ia menilainya sesuai dengan ini. Ia mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya, sehingga ia tidak menggenggam mereka, dan berpraktik seperti ini menjadi sebab tidak adanya kelekatan lagi. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang